Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Farizal. Selamat datang di Sahabat Pena Sambawa Satria Pegunungan. Terima kasih kepada sobat-sobat semua yang telah setia menonton liputan-liputan atau konten-konten kami. Yang pasti jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya ya. Minggu ke belakang ya, ada isu yang mengatakan bahwa pelajaran sejarah itu akan dihapus seperti itu ya. Nah lalu juga baik itu di medsos, di WhatsApp ataupun juga di internet ya, sempat itu meramaikan ya, berita-berita itu meramaikan. Lalu juga memang penasaran ini benar atau tidak ya seperti itu. Dan seminggu ke belakang saya sempat mengikuti webinar tentang matinya sejarah Indonesia seperti itu. Saya juga saat itu sangat lelah karena baru pulang dari sekolah seperti itu. Tapi teman saya seperti itu ya, seseorang menghubungi saya ya, kamu ikut nggak ya, seperti itu. Lalu saya coba ikut webinar itu meskipun melalui YouTube seperti itu. Setelah didengarkan ya, dipahami dari awal sampai akhir, oh ternyata kok seperti ini ya, seperti itu. Di WA terutama di MGMP Sejarah itu ramai dengan pembicaraan ya. Masih pagi ya, saat itu sudah ramai pembicaraan tentang masalah penyederhanaan kurikulum, yang mana yang saya baca itu di antaranya ada kaitannya dengan mata pelajaran sejarah seperti itu. Nah lalu saya juga penasaran diskusi sama anak-anak saya ya, yang baik itu yang masih aktif, masih sekolah seperti itu, maupun mereka yang sudah alumni, yang sudah bekerja ya, kira-kira pendapat mereka itu bagaimana sih. Tapi setelah itu ketika baru saja ingin ditanya tentang pendapat mereka ya tentang wacana penghapusan mata pelajaran sejarah ini ya, ada yang bilang, Pak, katanya itu hoax ya, seperti itu ya, hoax seperti itu ya. Tapi memang meskipun bisa dikatakan itu hoax ya, tapi yang masih dipertanyakan baik oleh saya ataupun guru-guru yang lain itu karena ini kaitannya dengan penyederhanaan kurikulum ya, yang masih digodok oleh para pejabat ya, termasuk oleh menteri ya, itu jadi masih intern. Di antaranya yaitu mata pelajaran sejarah itu menjadi pilihan ya, mata pelajaran pilihan, bukan mata pelajaran wajib. Nah ini memang yang sangat disayangkan sebetulnya ya bagi kami, bagi saya juga ya, maupun juga bagi anak-anak juga yang diminta ya, saat itu ya. Mereka mungkin tidak percaya bahwa mata pelajaran sejarah itu akan dihapus ya. Tapi di sini yang tetap perlu kita garis bawahi ya, yang tidak bisa kita lupakan itu tentang penyederhanaan kurikulum, yang mana di dalam kurikulum yang akan disederhanakan ini ada wacana mata pelajaran sejarah itu akan menjadi mata pelajaran pilihan ya, bukan wajib ya. Coba kalian pikirkan kalau misalkan mata pelajaran sejarah ini tidak menjadi mata pelajaran wajib atau menjadi mata pelajaran pilihan dari sekian siswa yang diminta ya untuk memilih ya mata pelajaran ini, mungkin sedikit yang akan memilih mata pelajaran ini ya. Bisa kalian bayangkan. Jadi sebetulnya ya boleh dikatakanlah bahwa wacana mata pelajaran itu dihapuskan itu hoax seperti itu. Tapi kalau misalkan memang benar ya, mata pelajaran sejarah itu tidak menjadi mata pelajaran wajib, malah menjadi mata pelajaran pilihan, otomatis secara perlahan pelajaran sejarah itu akan hilang. Nah itu, jadi sama atau tidak ya, seperti itu ya. Jadi sebetulnya nah itu mungkin ya, jadi bisa dikatakan faktanya mungkin ya, ataupun juga ya bisa dikatakan hoaxnya mungkin ya. Adalah, kalian tahu sendiri ya bagaimana cara kita memaknainya seperti itu ya. Jadi tetap sebetulnya
kami tetap menunggu kabar baik ya seperti itu, karena memang sejarah itu adalah pelajaran yang wajib ya, pelajaran yang wajib. Tanpa sejarah maka negara kita itu akan hancur, lalu generasi kita itu akan kehilangan jati dirinya ya, seperti itu. Nah, ini mungkin pendapat dari saya, bukan untuk memprovokasi ya, sekali lagi bukan untuk memprovokasi, tapi di dalam liputan ini, di dalam konten ini kita ingin diskusi ringan ya, ingin diskusi ringan. Jadi maksud diskusi ringan itu bukan saya dengan penonton semua saja ya, tetapi juga dengan anak-anak saya yang sudah tadi saya katakan itu sebelumnya. Saya minta pendapat mereka seperti itu ya. Bagaimana sih menurut mereka ya tentang masalah yang sekarang dihadapi oleh pelajaran sejarah ya, seperti itu ya. Untuk komentarnya bisa dilihat. Saya sangat nggak setuju, karena sejarah adalah identitas kita. Kita tahu ideologi kita apa, dari mana ideologi tersebut, dan kenapa kita memilih ideologi tersebut. Dan kita bisa tahu kenapa yang sekarang terjadi, memang dulunya seperti apa. Menurut saya itu pelajaran sejarah itu cukup penting. Tidak setuju sekali ya, karena tujuan belajar sejarah adalah untuk mengenal siapa jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Dan juga dengan mengetahui sejarah, kita bisa melawan hoax atau fitnah yang sekarang bertebaran di mana-mana, propaganda dan perpecahan. Dari belajar sejarah, kita dapat mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa dalam merebut kemerdekaan. Dengan demikian, semangat perjuangan kemerdekaan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu kurang tepat ya, karena di mata pelajaran sejarah kita diajarkan tentang asal-usul suatu tempat, bahkan bagaimana proklamasi Indonesia terjadi, ataupun bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap para penjajah. Kalau generasi saat ini tidak diperkenalkan sejarah, bagaimana cerita para pahlawan kita dulu memerdekakan Indonesia, takutnya mereka tidak akan memiliki rasa cinta tanah air dalam diri mereka. Saya amat sangat kecewa, karena dengan belajar sejarah kita bisa sedikit menghargai perjuangan para pahlawan yang telah gugur untuk bisa memerdekakan negara Indonesia. Nanti paling yang di pikiran mereka menjadi pahlawan itu rasanya paling seperti Anda menjadi Iron Man. Kan lucu. Jelas tidak setuju, karena pelajaran sejarah ini termasuk pelajaran normatif dan adaptif yang justru harus menjadi salah satu ikon pembelajaran di sekolah tingkat manapun. Karena cikal bakal pola pikir dan sifat positif dari pembelajaran di sekolah ya salah satunya dengan mempelajari mata pelajaran sejarah. Generasi muda tidak akan mengetahui pengorbanan dan perjuangan para pendiri bangsa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kemudian sejarah perlahan pasti akan hilang dan tidak akan lagi berharga. Bagaimana sih adik kelas kita nanti, bagaimana sih keturunan kita nanti bisa tahu bagaimana sejarah-sejarah perjuangan para pahlawan pada masa lampau, dan siapa saja tokoh-tokoh yang berperan untuk memerdekakan negara Indonesia. Tanpa sejarah dan pelajaran sejarah ini, kita tidak bisa mengenal bangsa kita sendiri, tidak bisa lebih tahu tahun-tahun kebelakangnya, tahun-tahun yang dulu perjuangan para pahlawan kita untuk melawan penjajah, untuk melawan kolonialisme, dan perkembangan manusia secara ilmiah dan secara sejarahnya ya. Kurang setuju secara pribadi, karena itu sama saja dengan merusak ketika anak bangsa, moral bangsa. Pelajaran sejarah Indonesia sangat penting bagi anak-anak, terutama yang belum tahu tentang Indonesia itu seperti apa, dan bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan tanggung jawab, rasa menghargai. Saya di sini tidak setuju,
Karena apa? Nah, tanpa pelajaran sejarah kita tidak bisa menghargai jasa orang terdahulu atau para pahlawan. Dengan menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negara Indonesia, ya intinya sih jadi lebih menghargai masa lalu lah. Tahu akan sejarah itu penting, dan ya banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Kalau di sekolah gak diajari agar mereka bisa menghargai para pahlawan yang dahulu kala. Anak-anak zaman sekarang lebih hafal nama-nama selebriti ketimbang pahlawan nasional. Museum sepi, dan lucunya pemerintah ikut andil dalam kemerosotannya. Kenapa kita lebih mementingkan menghafal rumus matematika ketimbang hafal sejarah bangsa sendiri? Siswa-siswa yang belajar di tahun saat pelajaran sejarah itu dihapus mungkin gak bakal tahu gitu perjuangan siapa yang memperjuangkan Indonesia sampai merdeka, terus siapa yang pahlawan-pahlawan yang gugur contohnya gitu. Jadi saya tidak setuju sih. Itu kurang tepat ya, karena dalam salah satu pidato Bung Karno dia mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Nah, dengan adanya mata pelajaran sejarah ini menjadi sarana kita untuk menghormati para jasa pahlawan. Karena ada pepatah yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Bisa membuat generasi selanjutnya tidak tahu bagaimana perjuangan bangsanya sendiri dalam mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi bagaimana bangsa ini ke depannya? Antara generasi bangsa tidak mengetahui tentang sejarah, mereka mau memiliki semangat perjuangan kemerdekaan ini untuk memajukan bangsa itu, ya pasti tidak ada, karena mereka tidak mengenal yang namanya sejarah. Karena kalau tidak ada pelajaran sejarah, bagaimana kita atau siswa atau calon penerus bangsa akan tahu bagaimana negara ini terbentuk, bagaimana sejarah proklamasi. Nah, dengan di situ saya pribadi kurang setuju. Dengan mengetahui apa saja yang sudah dilalui tanah air tercinta kita ini, membuat saya bangga menjadi anak Indonesia. Karena Indonesia adalah tempatnya para pahlawan. Karena begitu sulitnya, begitu mahalnya, begitu heroiknya dalam merebut kemerdekaan. Apalagi budayanya yang sangat bercorak. Saya lebih bangga lahir di Indonesia ketimbang di Eropa sana. Kedua sih kelebihannya ini pelajaran sejarah tak hanya sebagai materi biasa. Kenapa? Karena saat saya di sekolah dan guru saya menyampaikan atau memberikan menceritakan suatu kisah sejarah, kita akan diajak untuk memasuki ruang masa lampau, menggambarkan peristiwa oleh sang guru. Pelajaran sejarah ini adalah identitas suatu bangsa yang harus diketahui oleh generasi sampai kapanpun, dimanapun, khususnya di Indonesia. Contohnya proses terbentuknya bangsa ini. Sejarah tidak lagi berharga, maka apalah arti Hari Kemerdekaan Bangsa? Jadi tolong para pejabat, hargailah perjuangan mereka dalam merebut kemerdekaan. Karena kita hidup enak sekarang ini ya karena pengorbanan mereka semua. Dan yang seperti sang legenda Bapak Soekarno katakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jangan sampai besar wilayah doang, tapi rasa nasionalismenya kecil. Ya mungkin generasi selanjutnya tidak akan tahu apa-apa tentang sejarah negara kita ini seperti apa, sejarah dulu kita ini seperti apa, dan saya rasa itu sangat disayangkan sekali. Karena tanpa sejarah tidak akan ada masa depan, dan tiada masa depan tanpa hari kemarin. Dan kita sebagai orang yang menghargai jalannya peristiwa tersebut, hal tersebut tak akan kita dapatkan di pelajaran seperti matematika, fisika,
hingga kimia. Nah, itulah keistimewaan pelajaran sejarah ya. Maka dari itu, jangan jadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang tidak wajib. Tolong wajibkan lagi mata pelajaran sejarah. Bukan pilihan yang tepat bila mata pelajaran sejarah dihilangkan, karena sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang. Sep pelajaran sejarah. Sep pelajaran sejarah Indonesia. Sep mata pelajaran sejarah Indonesia. Sep mapel sejarah Indonesia. Sep mapel sejarah Indonesia. Sep pelajaran sejarah. Sep pelajaran sejarah. Sep pelajaran sejarah Indonesia. Sep Mata pelajaran sejarah. Sejarah Indonesia. Terima kasih untuk semua generasi muda yang telah bersedia membagikan pendapatnya di konten ini. Atur nuhun, mohon maaf telah diganggu kegiatan darinya, pekerjaan kaliannya juga. Mudah-mudahan kalian lancar di sana ya, mau itu di Jakarta, di Bandung, di Depok, di Bekasi, di Jabodetabek, di Jogja, ataupun bahkan sampai ada yang dari Papua juga menyempatkan untuk menyampaikan pendapatnya. Atur nuhun. Yang terakhir, Sep pelajaran sejarah Indonesia. Bila topik wahidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.